Kembali lagi di konten alur cerita film. Alur kali ini adalah film Ip Man Legend is Born. Dari kecil Ip Man sudah berlatih Wing Chun, dan Ip Man berhasil mengembangkan bela diri Wing Chun itu. Ada satu muridnya yang berhasil menguasai Wing Chun itu, yaitu Bruce Lee. Bagi yang penasaran, langsung saja kita ke alur ceritanya. Awal cerita kita diperlihatkan pada tahun 1905 di Foshan, negara Cina. Ip Man dan saudara angkatnya yang bernama Ip Tinci masuk bela diri Wing Chun. Ayahnya meminta ke Chan Wah Sun untuk mengajari anaknya bela diri Wing Chun. Chan Wah Sun sudah kenal lama dengan ayahnya, langsung menerima permintaan itu. Lalu mereka berdua melakukan upacara murid baru dan menaati semua aturan di sana. Setelah itu, ayah Ip Man pergi meninggalkannya berdua untuk pergi ke Hong Kong. Lalu mereka belajar Wing Chun bersama Chan Wah Sun. Kemudian Chan Wah Sun memperagakan gaya bertarung dengan menutup mata dengan kain. Lalu Chan Wah Sun menjelaskan Wing Chun mengikuti bayangan seseorang, bukan tangannya. Fokus yang dirasakan, bukan yang dilihat. Kemudian Ip Man dan Ip Tinci pergi mencari makanan di dapur. Mereka ketahuan oleh wanita yang bernama Le Mewai. Dan Le Mewai memberikan makanan dan makan bersama. Setelah itu mereka akrab bersama. Berapa tahun Chan Wah Sun meninggal dunia karena sakit. Akhirnya ada satu muridnya yang menggantikannya yang bernama Chung Suk. Mereka berdua berlatih di bawah pimpinan Chung Suk. Beberapa tahun kemudian Ip Man sudah dewasa dan dia sangat menyukai Wing Chun. Di malam hari, Ip Man dan kedua temannya pergi ke sebuah pasar malam. Ip Man akhirnya pergi ke pameran alat musik. Di sana dia bertemu dengan wanita yang bernama Chun Wing Sing. Ip Man tak sengaja merusak alat musik itu. Lalu Wing Sing membeli musik itu karena kasihan dengan Ip Man. Ip Man bertanya siapa namanya, karena dia ingin membayarnya suatu saat nanti. Wing Sing berkata, jangan khawatir dengan itu. Kemudian ada seorang preman pasar dan memintai uang. Ip Man dan temannya melawan preman itu. Ip Man menghajar pimpinan preman itu. Perkelahian pun terjadi. Lalu Ip Man membantu temannya yang dikeroyok. Wing Sing berterima kasih pada Ip Man dan bertanya siapa namanya. Ip Man menjawab,
Tak perlu dirisaukan hal itu, dan Itman pun pergi. Kemudian Wingsing membuat surat dan menyuruh adiknya untuk memberikannya ke Ipman. Ipman pun menuju ke Hong Kong untuk melanjutkan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian Ipman baru selesai bermain hoki. Tiba-tiba ada orang barat yang menghinanya. Ipman yang tersinggung mengajaknya baku hantam. Setelah itu, ketenaran Ipman di mana-mana. Ipman pun pergi ke toko obat untuk mengobati orang yang menghinanya tadi. Kemudian Lung Bik mengajaknya bertarung. Ipman menolak, tapi Lung Bik terus memaksa, dan dia akhirnya bertarung. Ipman pun berkata, Wing Chun tak menggunakan kaki yang terlalu tinggi. Wing Chun 70% tangan dan 30 kaki. Dia berkata, dia anak dari Lung Jan, guru dari Chang Hwa-sun. Akhirnya dia belajar Wing Chun dengan Lung Bik. Setelah kepergian Ipman, Fosan berbisnis dengan Jepang dan lakukan investasi. Dan akhirnya kehebatan Wing Chun Ipman bertambah. Ipman pulang ke Fosan karena 4 tahun di Hong Kong. Setelah sampainya, Ip Tin Chi mengajak Ipman bertarung. Guru Ipman pun menyerang Ipman. Ipman tak mau melawan gurunya. Ipman dihukum karena menyimpang ajaran Wing Chun tradisional. Orang Jepang datang membuat keributan. Ip Tin Chi melawan mereka semua. Kemudian orang Jepang pun pergi. Di malamnya mereka makan dan berbicara saat waktu kecil dulu. Ipman ingin mengenalkan Wing Chun ke seluruh dunia. Ip Tin Chi mengajak Ipman untuk membuat film dan mengenalkan Wing Chun ke seluruh dunia. Winsing yang memikirkan Ipman pergi ke bioskop. Tak diduga, dia duduk di sebelahan dengan Ipman. Mei Wai kesal karena dia suka dengan Ipman. Kemudian Ipman dan Wingsing pergi jalan bersama. Mereka pun akrab. Ipman mengajak Wingsing ke tempat latihan Wing Chun. Le Mei Wai menangis melihat mereka berdua. Ip Tin Chi pun datang menghibur Le Mei Wai dan melamarnya, dan lamaran pun diterima. Kemudian saat dekorasi pernikahan, wanita Jepang memberi kado ke Ip Tin Chi. Keesokan harinya, ayah Le Mei Wai meninggal dunia. Ada bekas cakar di lehernya. Ipman pun menuduh Ip Tin Chi yang membunuhnya. Polisi datang menangkap Ipman karena terakhir kali Ipman bersamanya. Ipman dituduh dan dipenjara. Ip Tin Chi menjabat menjadi ketua pengganti ayah Le Mei Wai. Ip Tin Chi dengan bebasnya membawa orang Jepang masuk untuk belajar Wing Chun bersama. Mei Wai tak sengaja membaca surat pemberian orang Jepang itu, dan dia pun terkejut.
Kemudian Ip Man dibebaskan karena sebelum tewas Ip Tim Chi bersama ayahnya. Akhirnya ayah Wing Sing marah besar dan Ip Man akan menikahi Wing Sing. Jung Sok akhirnya mengetahui pembunuhan ayah Mei Wei. Di tempat latihan, Jung Sok dan kawan-kawan diserang oleh samurai Jepang. Kemudian Ip Man membantu dan melawan Ip Tim Chi yang memihak Jepang. Ip Man berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian Ip Tim Chi melawan Ip Man. Keduanya sama-sama hebat. Ip Tim Chi mengatakan dia adalah mata-mata Jepang yang bernama Tanaka Ekatsu. Waktu kecil, dia meninggalkan Jepang untuk mata-mata Cina. Ayah Ip Man mengira Ip Tim Chi ini adalah anak gelandangan. Ip Man mencari Le Mei Wei yang disandra Jepang. Ip Man dilemparkan tepung oleh Kitano. Ip Man teringat kata gurunya, fokus apa yang dirasakan, bukan apa yang dilihat. Ip Man menghabisi Kitano dan menyelamatkan Le Mei Wei. Akhirnya Ip Tim Chi bunuh diri. Polisi Cina menemukan anak-anak yang diselundupkan oleh orang Jepang. Mereka dijadikan mata-mata Jepang. Di akhir cerita, Jung Sok menceritakan kepada murid baru dan anak kecil yang bernama Ip Chun, yaitu anak dari Ip Man. Dan film pun selesai.